Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Alhamdulillah, saya ucapkan atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan sehingga saya bisa mengikuti lomba pidato untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia pada tahun 2023 se-Kota Tangerang. Salawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Saya, Cynthia Dasari dari SMP Negeri 5 Kota Tangerang, akan menyampaikan pidato bertema integritas tentang korupsi hancurkan negeri. Untuk apa kita membahas itu? Untuk menyadarkan kepada generasi muda betapa pentingnya mendukung pemberantasan tindak korupsi dan tidak melakukan korupsi. Para hadirin yang saya hormati, Hari Anti Korupsi mengingatkan kita kepada orang-orang yang masih melakukan korupsi atau kecurangan tanpa rasa malu. Apa itu korupsi? Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, instansi, kantor, organisasi untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau orang lain. Korupsi juga disebut sebagai tindakan kejahatan yang luar biasa. Korupsi juga disebut sebagai tindakan yang tercela dan memalukan. Orang yang melakukan korupsi seringkali disebut koruptor atau tikus berdasi. Penampilannya mungkin tampak keren, tetapi sesungguhnya koruptor memiliki sikap yang serakah, egois, dan mementingkan diri sendiri. Koruptor memiliki perilaku yang cerdik dan licik seperti perilaku tikus. Di zaman sekarang, korupsi semakin merajalela dan masif, baik secara individu maupun kelompok. Hadirin yang berbahagia, tahukah kalian mengapa masih banyak orang yang melakukan korupsi? Orang-orang yang melakukan korupsi biasanya merasa tidak puas dan merasa tidak mensyukuri atas apa yang mereka hasilkan. Dengan demikian, mereka melakukan korupsi. Tindak korupsi banyak jenisnya. 1. Suap menyuap. 2. Mengambil hak orang lain. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Perbuatan curang lainnya dengan memanipulasi data laporan. Di Indonesia sudah banyak orang yang melakukan korupsi. Orang yang melakukan korupsi dapat dipidana penjara seumur hidup atau penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Selain di penjara juga ada dendanya minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 12. Apakah kalian tahu mengapa korupsi diukur sebagai ancaman keutuhan NKRI? Korupsi bisa melambatkan pertumbuhan ekonomi negara, meningkatkan kemiskinan, terambilnya hak orang lain, dan meningkatnya ketimpangan pendapat. Ciri-ciri orang yang korupsi yaitu terlibatnya lebih dari satu orang, melakukan korupsi secara rahasia, terlibatnya orang yang saling menguntungkan, dan 4. Biasanya oknumnya berasal dari oknum yang berkepentingan. Hadirin yang berbahagia, menurut sumber data yang diliput dari Data Indonesia ID, pada tahun 2018 ada 454 kasus dan 1087 tersangka. Pada tahun 2019 terdapat 271 kasus dan 580 tersangka. Sayangnya, setelah tahun 2020, kasus dan tersangka korupsi meningkat. Pada tahun 2022, ada
579 kasus korupsi dan 999 tersangka. Secara rinci, Kejaksaan Agung paling banyak menangani kasus korupsi pada tahun 2022, yakni 405 kasus dan 909 tersangka. Ada 138 kasus dan 150 tersangka yang ditangani oleh Polri. Ada 36 kasus dan 150 kasus yang ditangani oleh komunitas pemberantas korupsi. Korupsi paling banyak terjadi di sektor desa pada tahun 2022. Selain di desa, pada 2022 yakni 155 kasus, itu setara dengan 26,77% dari total kasus yang ditangani penegak hukum tahun 2022. Selain di desa, korupsi banyak terjadi di sektor utilitas pada tahun 2022, yakni 88 kasus. Setelah ada sektor pemerintahan dengan 54 kasus korupsi sepanjang tahun lalu, sebanyak 40 kasus korupsi terjadi di sektor pendidikan pada 2022. Kemudian, korupsi yang terjadi di sektor sumber daya alam dan perbankan sama-sama sebanyak 35 kasus. Hadirin yang saya hormati, korupsi adalah perilaku yang tidak bisa kita toleransi. Tindak korupsi yang menghancurkan kemajuan dan kejayaan sebuah negara. Mari kita buat negara kita bebas dan dari korupsi. Ayo kita buat negara kita aman dan bebas dari tikus-tikus berdasi. Apa kalian tidak ingin membuat para koruptor tersadar betapa tercela dan memalukannya kasus korupsi ini? Kita bisa membuat iklan di televisi atau sosial media tentang anti korupsi dan membuat slogan atau poster dengan kalimat-kalimat anti korupsi yang menarik, serta kita gencar dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi. Mari kita membangun karakter mulia sejak dini. Ayo kita sadarkan diri kita sendiri dan orang lain tentang korupsi bisa menghancurkan dan memperburuk nama negara, dan bisa juga mengambil kebahagiaan rakyat. Sekarang, marilah berbicara dengan sejujurnya dengan apa yang terjadi, dan jangan pernah berbohong atau berbuat curang dalam melakukan hal apapun. Jadilah manusia yang bermutu, berguna bagi diri kita, orang lain, dan negara. Burung Garuda terbang perkasa, disambut pelangi membentang di langit biru. Jadikan Indonesia nyaman dan jaga, bebas koruptor, tindak tanpa ragu. Hadirin yang saya banggakan, sekian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang mengenakan atau yang kurang di hati. Senantiasa kita diberi kesehatan dan kemakmuran dalam hidup kita. Dengan demikian, terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.